Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al mab'uts lil alamin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, seseorang itu dianggap sah. Sahlah istinja mereka itu dengan batu apabila sudah mencukupi 10 syarat. Syarat yang pertama adalah orang yang kalau seandainya dia buang air kecil dan buang air besar, maka dia adalah keluarnya air seni itu dari kubul dan dubur. Kalau seandainya adalah yang keluar air seni itu di atas kubul atau di atas kemaluan, maka pada posisi itu tidak boleh lagi orang beristinja dengan batu. Mana contohnya adalah kalau ada orang dioperasi, kemudian dikeluarkanlah tempat air seninya keluar dari atas dubur, dari atas kemaluannya. Maka oleh sebab itu orang yang mengeluarkan najis itu air seninya di atas kemaluannya karena dioperasi, dibuat lubangnya untuk yaitu dikeluarkan air seninya tapi bukan keluar dari kemaluannya, maka pada posisi yang seperti ini tidak boleh lagi seseorang itu beristinja dengan batu. Kenapa? Karena yang dikeluarkan itu tidak dari kubul atau tidak dari kemaluan, tapi yang keluar itu adalah dari tempat yang lain. Itu syarat yang pertama, bahwa seseorang itu mengeluarkan yaitu sesuatu itu, apakah itu air seni ataukah itu buang air besar, tapi keluarnya dari tempat yang disediakan yaitu kubul dan dubur. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, syarat yang kedua, seseorang itu boleh beristinja dengan batu apabila keluarnya sesuatu dari kemaluan yang sehat atau kemaluan orang yang sempurna. Maksudnya adalah tidak khunsa. Khunsa itu kan adalah orang yang mempunyai dua kemaluan. Ada kemaluan laki-lakinya, ada kemaluan perempuannya. Kalau nyatanya khunsa itu tidak tahu dia mana yang berfungsi di antara dua kemaluannya itu, lantas dia buang air kecil, maka pada posisi yang seperti itu tidak boleh lagi seseorang itu adalah melakukan istinja dengan batu. Kenapa? Dikhawatirkan adalah air seni yang keluar itu mengalir ke tempat yang lain. Tapi kalau adalah khunsa itu adalah yang sudah jelas yaitu kemaluannya yaitu berfungsi, memang benar adalah yang berfungsi itu laki-laki, maka pada posisi itu karena keluarnya air seni itu dari kemaluan laki-laki yang nampak yang jelas oleh mata, maka pada posisi itu bolehlah seseorang itu beristinja dengan batu. Syarat yang ketiga adalah bahwa seseorang itu boleh beristinja dengan batu bahwa adalah dia belum kering. Umpamanya kalau dia kencing air seninya yang ada di kemaluan itu belum kering, atau ada kotoran yang ada di duburnya mungkin mengeluarkan tai dan belum kering pada posisi yang basah. Tapi kalau sudah sampai pada posisi yang kering, maka seseorang itu tidak boleh lagi beristinja dengan batu, maka dia wajib beristinja dengan air. Kenapa? Karena sudah kotoran yang ada di kubulnya, kotoran yang ada di duburnya sudah kering. Maka oleh sebab itu sebelum keringlah, maka pada posisi itulah dia beristinja dengan batu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, syarat yang keempat bahwa orang yang buang air seni itu adalah tidak menyebar kepada tempat yang lain. Mana contohnya? Seorang yang masih aklab, orang yang masih kulub. Orang yang masih kulub itu kalau tertutup kemaluannya, ada kulit yang menutupi kemaluannya, lantas dia kencing, maka menyebarlah kencing kepada kulit yang menutupi kemaluannya. Maka pada posisi yang seperti itu, karena sudah menyebar kepada tempat yang lain, tidak pada posisi di lubang kemaluan itu yaitu najisnya, maka pada posisi itu tidak bolehlah seseorang itu beristinja dengan batu. Kenapa? Sudah menyebar kepada tempat lain. Bahkan seorang ulama menjelaskan bukan cuma sekedar yaitu laki-laki yang masih kulub, bahkan kalau seandainya ada seorang janda, kalau seandainya dia buang air kecil, menyebarlah air seninya itu melampaui batas tempat keluarnya.
maka pada posisi itu janda tersebut pun tidak boleh lagi dia beristinja dengan batu, maka wajiblah dia beristinja dengan air. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, syarat yang kelima adalah seseorang itu boleh beristinja dengan batu bahwa orang yang mengeluarkan najis itu adalah memang benar yang dikeluarkan itu najis seperti air seni atau seperti yaitu buang hajat besar, tidak najis yang lain. Kalau seandainya ada najis yang lain yang keluar dari dubur, umpamanya seperti orang yang buang hajat karena keras taiknya lantas berdarah duburnya, maka orang yang keluar darah dengan sebab diikuti dengan kotoran tadi, maka darah yang keluar itu sudah dibantu dengan najis yang lain. Maka pada posisi itu kalau ada orang yang seperti itu, bukan cuma kotorannya itu buang hajat besar saja yang dibuangkan najisnya karena bercampur dengan darah, maka pada posisi itu juga wajiblah seseorang itu beristinja dengan air, tidak boleh lagi beristinja dengan batu. Ini 5 syarat yang pertama, yang kalau seandainya kita beristinja dengan batu, kalau tidak mencukupi syarat yang 10 ini, maka tidak sahlah seseorang itu beristinja dengan batu. Tapi baru 5 kita sampaikan, akan kita sambung lagi pada pertemuan yang akan datang 5 syarat lagi agar sempurna tata cara bersuci kita atau beristinja kita dengan batu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, ini saja dulu pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.